mulai aja Bu ya. Monggo. Baik Pak, dimulai ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam anak-anak sekalian. Malam Pak. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing kepada ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Bu Septi Pak. Bu Septi. Oke, Septi. Silakan Septi memimpin doa kawan-kawannya. Silakan. Pelajaran kita berdoa. Ya Mas. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Septi, sudah kita laksanakan doa. Baik, di sini apa kabarnya sekalian? Saya semua ya. Alhamdulillah. Sudah pada makan ya? Sehat Pak. Sudah Pak. Iya, sudah segar-segar di sini ya. Berarti sudah semangat, sudah siap untuk menerima materi yang pada hari ini atau malam hari ini kita bisa laksanakan. Baik, mau kita konfirmasi siapa hari ini nggak hadir? Pak Marsian Pak. Iya, Marsian ya. Pak. Susilawati Iya. Kenapa? Ada yang tahu? 2 orang ya? Nggak tahu Pak, karena nggak ada tadi nampaknya tuh Pak. Oh, nampaknya nggak ada. Oh, iya. Pak Marsian Pak. Marsian, kenapa Marsian? Badannya panas. Batuk pilek Pak. Batuk pilek, waduh, batuk pilek apalagi di kasus kayak gini ya. Jadi, anak sekalian kita wajib untuk menjaga kesehatan ya, terlebih lagi urusannya ini dengan COVID gitu ya, mengerikan. Jadi urusan batuk dan pilek ini kita harus jaga, terlebih lagi dengan pola kehidupan yang harus lebih baik gitu ya. Jaga kesehatan kita, selalu menggunakan masker, jaga jarak dan selalu senantiasa untuk mencuci tangan ya, agar kita terhindar dan berikhtiar untuk terhindar dari COVID. Baik anak-anak sekalian, nampaknya sudah pada hadir semua. Suara saya kedengaran? Dengar Pak. Terdengar. Iya. Oh, Rino suaranya semangat sekali ya nampaknya pada malam hari ini. Baik, kita akan masuk. Sebelumnya saya mau tanya anak-anak sekalian, materi kemarin kita berkisar tentang apa ya? Ada yang mau bisa menyampaikan? Halo? Lupa. Aduh. Lupa Pak. Saya lupa Pak. Lupa. Udah lama Pak. Udah lama ya? Lamanya berapa hari ya? Kok bisa lama ya? Pak, Tentang etnik. Oh ya, tentang etnik. Baik, tentang etnik yang ada di Provinsi Lampung ya, di tempat kita ini ya. Baik, jadi Bapak akan coba untuk menanyakan, ada salah satu pertanyaan yang nanti akan kita hubungkan dengan materi kita. Di Provinsi Lampung itu terdapat Sulaman Tapis. Ada Sulaman Tapis yang memiliki pola berbentuk pucuk rebung. Ya. Iya Pak. Iya. Pak, saya- Kira-kira bagaimana? Apa hubungannya? Kok bisa ada motif pucuk rebung? Iya. Itu karena Jangan gini jauh. Pak. Karena budaya masyarakat Lampung itu memperhatikan lingkungan Pak, sekelilingnya Pak, seperti ada gunung, ada hutan, pepohonan dan sebagainya. Seperti itu Pak. Benar Oh, nggak iya, Pak ya? Iya, mantap sekali. Ya, jawaban dari Rino mantap sekali. Jadi dia sudah menganalisis ternyata ada hubungan antara Sulaman Tapis yang etnik yang dari Provinsi Lampung yang dikaitkan dengan penampakan alamnya. Baik, anak-anak Pak. sekalian, kita akan coba juga ada pertanyaan selanjutnya karena kita akan menghubungkan dengan materi kita selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, ada berapa jumlah gunung yang ada di Provinsi Lampung? Ada yang bisa menjawab? Aku lupa Pak. Wah, lupa. Banyak ya. Banyak Pak. Ya, lebih dari satu tuh banyak, benar ya. Luar biasa cerdas ya. Banyaknya. Baik. Kemudian mengapa jumlah gunung di Provinsi Lampung banyak? Kira-kira kenapa di sekitar kita terdapat banyak pegunungan? Ada yang bisa menjawab? Mungkin karena banyak gempa kali Pak. Banyak Karena apa? Letak apa kita Pak? Letak kita dari segi geografisnya, dari Sirkum Pak. sisinya. Sirkum itu Pak, Pasifik Ada Pak. sirkum Pasifik. ya? Ya, sirkum. Pak. Oh, ya. Nanti Bapak coba akan tampilkan juga ya mengenai materinya pada kesempatan ini. Baik anak-anak sekalian, jawabannya adalah karena di wilayah tempat kita terdapat aliran-aliran tenaga geologi yang nanti akan kita bahas di kesempatan ini. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah mulai kita jawab. Sebelumnya Bapak sudah berikan slide ini, bisa kira-kira ditangkap di tampilan layarnya masing-masing?
Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Ya Tapi Pak, terlihat Pak. hitam, Pak. Hitam, ya karena kita belum masuknya. Oke, baik anak-anak sekalian, karena kita tadi sudah menghubungkan antara materi kita yang kemarin dengan materi yang kita sekarang. Materi kita yang sekarang ini ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu bagaimana hubungan kondisi alam Indonesia dan interaksinya terhadap aspek ekonomi sosial budaya ya yang ada di tempat kita di SMP 25 ini di Kabupaten Tanggamus. Nah, anak-anak sekalian, nanti anak-anak kita akan coba untuk mempelajari materi ini dengan 3 cara. Yang pertama nanti menggunakan video pembelajaran yang nanti Bapak akan tampilkan untuk menganalisis kondisi geologinya. Kemudian kita juga nanti akan menggunakan media PowerPoint yang nanti akan Bapak paparkan di sini untuk mengetahui analisis bentuk muka buminya. Lalu kita yang terakhir adalah berdiskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang nanti akan kita coba paparkan. Dan selanjutnya menganalisis hubungan apa yang terjadi antara aspek ekonomi sosial budaya dengan kondisi alam di tempat kita. Seperti itu anak-anak sekalian. Sudah bisa dipahami mengenai materi ini ke depannya kira-kira? Siapa? Bagaimana? Bisa Pak? Sudah, Pak. Bisa, mantap, luar biasa. Bapak berharap semangat-semangat ini akan kita teruskan sampai di kegiatan berikutnya. Baik anak-anak sekalian, ini peta konsep kita. Peta konsep kita adalah materi kita yang nanti akan kita gunakan ini berada di konsep kondisi alam, tetapi lebih pasnya adalah di keadaan fisiknya. Selanjutnya nanti kita akan coba dijabarkan seperti ini. Ada permasalahan yang akan kita coba bawa, karena tadi jawabannya ada banyak gempa, ada jawaban yang tadi lebih banyak tadi. Akan kita coba jawab dan silakan Ananda silakan mengidentifikasi video pembelajaran berikut ini. Silakan dipahami dan selanjutnya nanti jawaban-jawabannya bisa dijelaskan di ini. Suaranya terdengar? Ya Pak. Belum, Nggak Pak. kedengeran, Pak. Nggak Suara kedengeran suaranya. suara Bapak yang terdengar. Belum, Pak. Videonya masih gambar aja, Pak. Suaranya nggak ada. Tuh, erupsi Ya. gunung api tuh. Ya, erupsi gunung api ya. Gunung apa itu, Pak? Gunungnya Gunung Krakatau. Kita lihat dulu ya. Tuh loh. Iya. Tuh loh Rin, Lampung Selatan tuh loh Rin. Lihatin tuh. Kamu itu. Kita lihat bersama-sama nah ya. Nanti kita perhatikan dulu ada materinya tentang ini. Serem ya. Ya, nggak serem ya. Ini Kepala Pos Pantau Mm-mm. Pak Andi Suwardi. Kalau kita bisa bahasa isyarat, kita bisa lihat di situ loh teman-teman tuh. Biarin ya. Iya. Tuh. Benar Bisa sekali. nggak? Bisa Bang Ram tuh. Ya, nanti kita belajar ya. Nanti dengan ada pengajar kita yang selanjutnya. Oke. Tuh. Sangat berbahaya sekali. Nah, seperti itulah kekurangan yang mungkin ya. Iya. Oke, anak-anak sekalian sudah dilihat? Sudah, sudah Pak. Kira-kira, oke, mantap. Kita mau tanya ya, kita mau tanya sedikit. Kira-kira apa? Kira-kira ada peristiwa yang menarik dan unik berkaitan dengan video di atas? Pak, Ya, silakan Rino. saya melihat di Lampung ini sepertinya itu banyak bencana Pak, terutama itu dari gunung berapinya itu Pak, seperti itu Pak. Ya kalau menurut saya sih Pak, nggak tahu kalau teman-teman nanti gimana jawabannya. Oh gitu, seperti itu. Terima kasih jawabannya Rino, luar biasa sekali. Yang lain kira-kira ada yang mau menambahkan? Terjadi Saya, Pak. letusan Gunung Krakatau, Pak. Siapa ini? Rino? Ya, yuk, apa tadi? Terjadi letusan Gunung Krakatau. Ya, terjadi letusan Gunung Krakatau. Yang lain? Salah, bukan Krakatau, anak Krakatau itu. Anak Krakatau ya. Iya, anak Krakatau ya, bukan. Oh, gempa lagi, ada yang ngomong gempa lagi nih. Krakatau 1883 itu. Oh, erupsi. Oh ya, banyak ya. Erupsi, ya. Iya, luar biasa. Nanti akan kita bahas masing-masing ya, karena ada anak Gunung Krakatau dan ada induk Krakatau. Nanti apa kita lihat banyak ya. Oke, anak-anak sekalian, kita mulai masuk di materi kita. Baik, kita coba perhatikan di sini anak-anak sekalian. Setelah tadi Ananda sudah menjabarkan atau melihat interaksi tersebut, maka kita akan coba masuk di materi kita. Ternyata
materi ini tadi akan kita hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari berupa kondisi alam dan interaksinya ya. Kira-kira coba Septi, berapa jumlah seluruh pulau yang ada di Indonesia? Ada 5. Ya, yang lain? 1.000 lebih kayaknya, Pak. 1.000 lebih ya, bagus. Iya Pak, Ya, banyak Pak, 13 ribuan Pak. 13 ribuan ya, bagus sekali Wiwi. Oke, jadi yang banyak itu tadi bukan karena terjadi karena simsalabim, tapi karena prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa, anak-anak sekalian? Ternyata disebabkan oleh kondisi alam yang baik, yang memungkinkan terjadinya kondisi geologi yang berbeda. Kita lihat bersama ada lempengan samudra, yang lambung samudra Indo dan Australia, kemudian ada lempengan Eurasia dan lempengan benua Pasifik ya. Selanjutnya lahirlah gunung berapi dan gempa. Kita pernah merasakan dan kita bisa saksikan banyak terjadi gunung berapi dan gempa yang ada di sekitar kita. Salah satunya karena kondisi alam yang baik itu tadi. Kenapa dikatakan baik? Karena nanti akan menghasilkan dampak-dampaknya. Nanti kita lihat bersama di bawahnya. Selanjutnya, ternyata kondisi ini disebabkan juga karena adanya kehadiran gunung berapi yang berasal dari pegunungan. Kita lihat bersama, ternyata panjang ya nak ya. Panjang. Dari Banyak sekali Pak gunung berapinya. iya banyak sekali, benar. Iya saking banyaknya ini merah semua ya. Iya ternyata ini adalah gunung berapi yang aktif ya, bukan gunung berapi yang mati atau yang tidak aktif. Ini gunung berapi yang aktif, lalu menghasilkan sesuatu yang nantinya buat Indonesia menjadi bisa lebih baik. Lahirlah dataran rendah, dataran tinggi. Kira-kira apa lagi ya yang bisa kita jelaskan dalam perubahan ini? Selain dataran rendah ada dataran tinggi, kemudian ada pesisir, pantai dan pegunungan ya. Anak-anak siap seperti itu. Baik, kira-kira setelah dari ini ada nggak pengaruhnya terhadap aspek tadi? Ada aspek sosial, ekonomi, dan sejarah. Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan? Ada nggak? Pak, itu Kalimantan memang tidak ada gunungnya ya Pak? Tidak ada gunung nak. Gunung yang mana yang maksudnya ya? Itu enggak, itu di Kalimantan kok nggak ada gunung berapi. Saya Saya lihat di Pak. gambarnya. Iya ya, silakan Yuli. Bagaimana? Oh, itu dampak dari Halo? gunung berapi itu Pak banyak. Terutama Pak, iya Pak. Dampak gunung berapi itu banyak. Ya. Terutama itu Pak di bidang ekonomi. Apalagi kalau di situ mata pencariannya Bidang sebagai ekonomi. petani perkebunan. Di situ kan kalau di daerah sekitar gunung merapi itu tanahnya akan jadi subur Pak. Jadi untuk pertanian bagus, Mantap. sehingga perekonomian tuh juga bisa bagus Pak. Itu di bidang ekonomi. Kalau di bidang sosial, berarti kalau lagi bencana kita kan melakukan interaksi. Jadi kita bisa mengungsi ke tempat saudara, gitu Pak. Baik, bagus sekali jawaban daripada Yuli ya. Luar biasa ini, bisa belajar dengan baik ini nampaknya ya. Baik anak-anak sekalian. Pengalaman tuh Pak, pengalaman. Bapak. Oh, pengalaman ya. Mungkin dia memiliki hobi untuk naik gunung ya. Luar biasa ini. Baik anak-anak sekalian, coba Bapak terangkan di sini ada sedikit yang nanti salah satunya tadi di ekonomi ya. Ternyata di ekonomi itu memang benar tadi memiliki banyak tanah vulkanik yang subur untuk pertanian. Ditambah lagi dengan adanya mineral bumi dan endapan mineral yang memiliki kandungan minyak serta emas. Luar biasa. Emas ini digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk pendidikan kita, digunakan juga untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu nanti ada penjelasan di LKPD yang harus dijelaskan oleh anak-anak sekalian. Selanjutnya nanti akan kita coba membagi kelompok ini, membagi kelas ini menjadi beberapa bagian dari beberapa. Bapak susun seperti ini ya, anak-anak sekalian. Yang pertama nanti kelompok 1 nanti ada Dasri dengan Wiwi dengan Yuli. Kelompok kedua ada Ririanti, ada Septi dan ada Sri. Kelompok ketiga ada Rino, ada Septianti dan ada Susi Lawati. Selanjutnya dari kelompok ini silakan Bapak akan coba kirimkan lewat WhatsApp. Ini sudah Bapak kirimkan di WhatsApp masing-masing, silakan diperiksa. Selanjutnya berkelompok, kemudian menyusun dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Kira-kira ada yang bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? LKPD-nya gunainnya gimana Pak? LKPD-nya, ya, LKPD-nya nanti akan kita coba gunakan ya nak ya.
LKPD yang ada di WhatsApp. Selanjutnya nanti bersama kelompoknya saling berdiskusi terlebih dahulu. Silakan cari informasinya di Atlas Dunia, di buku, kemudian di dalam informasi di internet pun ada. Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit, bisa? Bisa, Siapa? Pak. Ya, mantap. Bapak percaya kelas ini luar biasa. Nanti kita bisa gunakan. Baik, kalau sudah kita langsung mulai saja. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, bisa. 30 menit lagi, 30 detik lagi. Bisa Pak? Silakan. Ini kelompoknya Rino ini udah selesai belum? Sudah, Susi, hati-hati yang ngerjain, Pak. Mantap, Bareng-bareng, Pak. Susi Iya, ya, Pak. luar Iya, biasa Susi. Oke, kelompoknya dari ini, Septi, sudah selesai? Belum Pak, dikit lagi Pak. Oke, anak-anak sekalian, waktunya habis. Ternyata sudah habis waktunya. Nanti kita bisa coba sarankan ya, kita bisa coba lihat dari kelompok-kelompok yang lain. Baik, anak-anak sekalian, saya minta untuk pertama dari kelompok 1 tadi siapa? Dasri ya. Coba kirimkan Dasri Ya, Pak. WA grup. Selanjutnya nanti akan coba Bapak lihatkan. Ya, saya kirim lewat WA grup ya, Pak. Oke, siap. Sudah saya kirim, Pak. Oh, sudah. Baik. Kita coba lihat di sini. Baik. Sudah terlihat? Oh, sudah. Luar biasa. Sudah ya? Silakan Dasri untuk dipaparkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, anggota kelompoknya saya Dasri, Wiwi Wahyuni, dan Yuli Astuti. Nah, jawaban nomor 1 itu tuliskan hal penting setelah setelah menonton video tersebut. Jawabannya aktivitas Gunung Krakatau sebagai akibat tenaga penyusun muka bumi dan geologi. Apa peristiwa alam yang terjadi pada bacaan di atas? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya gempa terjadi karena aliran gelombang hasil tubrukan atau persinggungan antara lempeng bumi Baik, Rerianti, coba perhatikan ya. Irania dan Perhatikan Indo-Australia. Rerianti, jangan sampai ini. Yang ketiga, apa saja dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Nah, jawabannya terjadinya rasa ketakutan dalam beraktivitas dan memunculkan kebudayaan rumah-rumah panggung berkayu pada provinsi di Indonesia, Pak. Demikian presentasi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok daripada Dasri ya. Nah, baik. Baik anak-anak sekalian, seluruh kelompok sudah memaparkan tadi. Selanjutnya kita di akhir daripada kegiatan ini kita akan memasuki pertanyaan-pertanyaan atau kesimpulan. Silakan, ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita bahas. Pak, Oke, silakan. Rino. saya masih penasaran Pak, kok di Kalimantan itu nggak ada gempa ya Pak ya? Kayaknya nggak pernah ada berita gempa bumi gitu. Ada cuma di Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah timur itu, Nusa Tenggara itu. Ya Kalimantan kok tidak mengalami gempa gitu loh. Kenapa itu Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali Rino. Silakan kawan-kawan yang lain, ada yang bisa menjadikan jawaban? Iya, silakan Septi. Kenapa? Silakan. Menurut saya karena di Kalimantan itu tidak dilalui oleh lempengan Pak. Jadi nggak ada lempengan erosia di situ. Jadi nggak ada gunung berapi. Iya. Makanya tidak ada gempa di situ Pak. Baik, bagus sekali jawaban daripada Septi. Jadi ada pertanyaan dan jawaban. Benar anak-anak sekalian, ternyata di Kalimantan itu memang tidak terdapat yang namanya jalur sirkum, tetapi dia hanya berupa gugusan pulauan saja yang berada di tepian daripada dangkalan Sunda, seperti itu kawan-kawan sekalian. Baik, selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Saya Pak, coba Pak. Oh, saya Pak. Oke, Ya, Rino, Pak. silakan. Kelompoknya Rino atau Rino sendiri, silakan. Tadi dari kelompok saya Pak ya, saya Susi dan juga tadi Septi tadi menyimpulkan, jadi kesimpulan pembelajaran kita itu Indonesia itu memiliki keanekaragaman keindahan yang disebabkan oleh kondisi geologi Indonesia itu Pak.
Nah, sehingga menyebabkan bentuk muka bumi Indonesia itu beraneka ragam. Dan juga di situ adanya adat budaya tradisi tadi Pak, yang tadi disampaikan kelompoknya Dasri tadi, rumah panggung itu Pak. Berarti kan itu karena faktor-faktor geologi yang terjadi seperti itu Pak. Tapi semuanya itu ya itu bisa dampaknya juga, walaupun ada bencana seperti ini, itu bisa juga itu memajukan ekonomi Pak. Apalagi kalau ada gunung berapi meletus boom seperti itu, nanti tanahnya bisa subur. Seperti itu Pak dari kelompok kami Pak. Itu tadi bareng-bareng dengan Susi tadi itu yang mantap. CD itu sama Septi. Iya. Itu Pak. Keren ya. Ternyata kesimpulannya hampir menjawab seluruh daripada kesimpulan yang ada di sini. Yang lain mungkin sama ya, sama dengan yang namanya Rino ya. Luar biasa. Jadi kesimpulannya anak-anak kalau boleh digaris bawahi bahwa kondisi geologi yang ada di Indonesia itu menyebabkan bentuk muka bumi yang ada di tempat kita menjadi lebih beragam. Namun dari keberagaman itu nanti akan lahirlah yang namanya kegunaan-kegunaan yang ada, salah satunya untuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kira-kira sudah bisa dimengerti secara garis besarnya? Sudah Pak. Sudah, oke. Tanya lagi lah kalau nggak jelas tanya Pak. Siap, Bapak juga nanti bisa memberikan jawabannya. Kita sama-sama belajar anak-anak sekalian ya. Selanjutnya kita akan coba untuk memberikan sedikit tes kepada anak-anak sekalian. Kita akan coba kirimkan tes ini. Iya, mudah kok tesnya. Tesnya ini nggak sesulit yang diduga-duga. Saya akan coba kirimkan di sini. Silakan bisa dilihat. Waktunya kita pakai ya hanya sekitar 10 menit cukup? Cukup. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan anak sekalian. Kita coba cek dulu ya di Google Meet kira-kira sudah hadir apa belum. Ya, nampaknya sudah mulai muncul ya. Oke, sudah banyak yang bisa dimunculkan di sini. Ada Rino, ada Wiwi, ada Dasri, ada Ririanti, ada Septianti. Ini sudah memunculkan ya, sudah banyak di sini. Oke, anak-anak sekalian kita coba perlihatkan. Sudah terlihat? Ini jawaban-jawabannya. Wih, ada yang benar semua. Ada yang nyampe 100 ya, 104 orang di sini ya. Luar biasa. Jadi mungkin secara keseluruhannya sudah bisa dijawab dengan sebaik-baiknya ini tadi pertanyaannya. Baik anak-anak sekalian, itu tadi alhamdulillah mungkin nilainya cukup baik. Kita upload untuk kita bersama anak-anak sekalian, nilainya cukup baik di sini. Ya kita belajar lagi anak-anak ya. Kita akan coba nanti akan mengulangi lagi materi-materi kita di kemudian hari. Selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan coba belajar di materi selanjutnya, yaitu penyebaran fauna dan flora. Tentu fauna dan flora ini nanti akan ada hubungannya dengan materi kita yang hari ini akan kita hari ini sudah dipelajari ya. Selanjutnya nanti silakan lewat aplikasi-aplikasi yang lain, kemudian lewat pencarian di internet, silakan Anda nanti cari informasinya. Boleh juga lewat buku maupun juga lewat atlas. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas tadi. Silakan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Kita bertemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Bisa ketemu lagi Pak ya. Ya, siap.